Welcome guys to our channel The Gil the Great. Masih bersama gua Arnold Dan sama gue William. Oke, Bung Will. Wait, Gua kemarin tuh masih ngulik-ngulik si Newcastle terus nih. Setiap episode gua selalu semakin penasaran nih. mm, Nah, sekarang nih gua ketemu nih. Ternyata Newcastle nih punya rival ya, si Sunderland itu. betul. Nah, cuma gue masih belum terlalu tahu nih historia mereka nih. Kenapa mereka berdua tuh jadi rival? Bisa kasih tahu gue nggak? Oh, oke. Nih, gue coba ceritain pemahaman gue aja ya. Oke. Nah, apa? Klub bola lah ya di Ah, seluruh dunia lah mana aja kan. Pasti ada tuh rival-rivalnya tuh sekota rata-rata kan. iya. Ya, Liverpool, Everton, MU, City. City gitu kan. Milan, Inter, Inter. AC Milan, Inter Milan gitu kan. Kalau di sini Persija sama Persib kali beda kota cuma dekat gitu. Nah, di sono tuh mungkin di Inggris mungkin nama daerahnya apa North East gitu. Oh, Nah, ada si dua kota ini nih, Sunderland sama Newcastle. ah, Ya, sama lah, rival klub bola gitu kan. Karena deketan jadi musuhan gitu kan. Jadi ya kayaknya kalau saya secara jarak tuh cuman berapa ya? 12 miles gitu loh. Dia tuh memang udah rival bukan gara-gara bola doang oh, sebenarnya. Dia tuh rival dari zaman dulunya, mungkin dari zaman kerajaannya mungkin ya. Nah, si Newcastle ini dia tuh kan kota yang ekonominya lebih subur lah, hmm. kalau nggak salah. Dan Sunderland ini mungkin lebih ke kasta pekerja. Nah, itu mereka Oke. tuh kayak dulu tuh bergerak di bidang tambang, coal mining gitu. Oh, iya, iya, nah, itu mah ya semua kayak Inggris kebanyakan gitu ya. Iya, pindah zaman tuh ya, pindah coal mining gitu. Dan mereka ini berdua memang mungkin secara kasta agak beda. Hmm. Dan terus kalau yang gua tahu tuh, Inggris kan masih negara kerajaan, ya kan? Nah, si Newcastle ini dia support ke kerajaan, Nah, ke Queen atau King lah nah, zaman tuan. Nah, si Sunderland ini sementara dia support ke parlementernya, mungkin nah, apa ya, mungkin kayak rakyatnya lah mungkin ya bisa gitu kan. ya mungkin DPR sono kali gitu kan. Nah, ini mereka nih memang kontra nih secara sistem kerajaan sama sistem Ah, kerakyatannya. iya. Ya, otomatis si pendukung-pendukungnya juga jadi kontra. Nah, jadi civil war, emang literally civil war, perang beneran, perang saudara gitu. Nah, dari zaman itu, kalau nggak salah, gue juga pernah baca sedikit, pada waktu zaman itu, mereka ini saling support ke kerajaan-kerajaan yang saling mendukungnya lah gitu. Beda Oh, si iya, iya. Sunderland ini support, eh, Mencari masalah ya kayak gitu. support kerajaan dari Scotland malah. Newcastle ini support dukungan dari Wales. Emang udah selek sih, intinya sih gimana ceritanya ribut-ributnya memang dari dulu mereka tuh udah selek, udah nggak dengan domba lain gitu. Berlanjut lah sampai ke klub Mola, which is yang pertama kali dibikin tuh tahun 18-an Newcastle bikin, Ah, Sunderland bikin juga. berarti emang secara histori ini udah termasuk yang besar ya nih kalau gue lihat sih mirip-mirip berarti mirip kayak derby yang di Scotland juga tuh pada secara historical. Oh, iya iya iya, Rangers ya, Rangers Iya, sama Rangers Celtic sama ya. Celtic Nah, mirip juga tuh ranahnya tuh historinya di luar sepak bola lah itu juga tuh iya iya iya, mirip-mirip lah. iya. dan Emang dan kalau gue lihat berarti dia termasuk kalau di Inggris tuh berarti termasuk rivalitas yang gede juga ya. gede, malah ada yang bilang ya, atau enggak sih, sebenarnya derby paling seru dan paling ganas tuh di derby ini. Tineware Hmm. Derby, Tineware, Time kan Newcastle, Ware kan Ah, website si Sunderland. Yang paling ganas tuh ini, lu bandingin sama derbynya Manchester atau derbynya Liverpool, atau mungkin orang ada yang bandingin sama El Clasico malah, gue nggak tahu bener apa enggaknya gitu. ya. Karena gue nggak pernah nonton live juga sih, ya kan, dua-duanya gitu kan. Wah, ada lah beberapa ada yang gue baca memang Tineware Derby itu paling ganas sebetulnya. Sampai kalau lagi tanding tuh rusuh. Sebelum tanding pun juga udah rusuh kali. Sebenarnya juga ada rusuh ya, makanya itu rusuh tuh udah tuh rusuh apa fans sama fans saya itu rusuh ya pukul-pukulan apalah segala macam gitu. Udah pasti itu Hmm, standar banget kalau derby mah rata-rata begitu. iya, Yang pernah gue nonton dokumenter juga begitu tuh, tapi bukan yang ini ya kan Newcastle belum ada nih. Nonton yang West Ham, dokumenter West Ham. West Ham. Hmm. Nah dia juga gitu ada satu derby sampai dari jalur
keretanya aja lawannya tuh mau ke kota Siloam dipisahin loh pintu exitnya itu yang gue nonton. Benar-benar nggak boleh ketemu dah pokoknya nggak boleh ketemu pas di jalan dah kalau di jalan dah pasti bakal ribut dulu tuh sebelum main. Pintu masuk ke stadionnya juga dipisah pokoknya benar-benar ibaratnya udah lu jalur bersama yang ini jalur yang lawannya ini rivalnya yang ini udah. Iya, iya, iya. Iyalah, daripada pukul-pukulan ya kan. Gitu. Berarti emang kental banget sih itu mah udah menarik mungkin nanti bisa nonton lah live biar lu rasain sendiri tuh panasnya derby itu. Iya. Semoga lah ya. jangan, Pade ya. jangan salah seat aja lo jangan nutup di Iya. seatnya Sunderland ntar. Oh nih, ini ada fun fact nih sebenarnya. Gue pernah scroll reels lah, Alan Shearer gitu kan, dia cerita. Gue lupa di acara apa gitu kan. Dia tuh pernah pulang, entah dari gimana ceritanya dia dari kota lain atau dari negara lain, itu mau balik pulang nih. Habis ngeliput Liga Champion atau apalah gitu. Pokoknya udah selesai dari pemain, Iya. pensiun. Dia kayak naik pesawat ya, naik pesawat atau naik kereta gitu gue lupa. Dia tuh flight direct ke Thailandnya tuh dan Newcastle tuh nggak ada. Adanya pengen deket ke Sunderland gitu. Jadi tetap lanjut ya. Dan dia naik lah itu. Nah, secara nggak sengaja juga tuh isinya tuh lagi hooligan-hooligan Sunderland gitu. Buset. Iya, hooligan lagi dia cuman apa? Kayak dia ngumpet Pura-pura pakai ini. topi, pakai jaket apa, diem aja dia bilang selama berapa jam tuh gue diem ya nggak berani gerak. Dia bilang kalau gue gerak tuh pasti gue nggak pasti rusak lah dia bilang gitu dia naik sama satu gerombolan ada hooligan Sunderland gitu. Gila. Padahal ibaratnya si Siro juga udah pensiun kan. Harusnya mah udah Udah, nggak peduli mereka ya. iya, cuman ya gitulah ya. Itulah Kualitas lah ya. seumur hidup diingat terus pokoknya nih. Iya, Mau diingat itu terus. udah pensiun pun juga tetap rival nih. Iya. Oh, gila ya. Ya fun fact menarik juga tuh. Itu juga bertahan. Di antara dua derby ini biasanya kan kalau derby yang gue tahu nih pasti ada pemain-pemain yang pernah ya main di dua tim inilah secara nggak sengaja lah atau sengaja ya nggak tahu ya. Oh iya iya iya. Kan banyak juga tuh di derby lain pun juga begitu kan. Udah Iya, lumrah lah walaupun buat fansnya nih nggak lumrah nih. Harusnya lu sebagai pemain nih nggak bisa lebih deket tim rival yang paling rival lah kasarnya nih. Cuman apa ya? Ada sih beberapa, cuman ya mungkin nggak seheboh kayak Vigo dari Barca ke Madrid ya. Misalnya Iya, nggak kayak gitu sih. Cuman ada lah mungkin yang sebenarnya banyak sih yang pindah dari Sunderland ke Newcastle atau Newcastle ke Sunderland. Mungkin ya salah satunya yang paling bisa relate dan kita masih lumayan inget gitu, itu si Shay Given. Ternyata nih, Shay Given itu pernah dari Sunderland. oh gitu. Dari Newcastle baru. Tapi Sunderlandnya bentaran doang sih, dia tuh kayaknya di loan ya, zaman-zaman tuh di loan. Ya masih belum terkenal itu lah kan dia naiknya kan di Newcastle mereka dari kan. Newcastle cuma sebelumnya dia pernah di Sunderland. Terus ada juga ini, siapa? Kalau masih paling ingat tuh Titus Bramble. Oh iya. Back Outlaw tuh, Titus Bramble tuh. Dan dia kebalikannya tuh dari Newcastle ke Sunderland. Ah, Adalah beberapa lagi, siapa lagi ya? Kayak Jack Colback. Ya, itu itu juga tuh gua ada pemain Newcastle di era-era suram lah tuh, era-era Mike Ashley itu, Jack Colback. pemain semenjana lah pemain biasa-biasa aja lah cuma main di dua Iya, tempat itu ya. iya. Sama itu juga dari Newcastle dulu baru Sunderland. Gitu. Ya mungkin masih ada beberapa lagi tapi ya pemain yang kita mungkin masih nggak tahu lah atau dia bukan pemain yang top-topnya lah kan. Iya. Nggak yang wah bikin heboh se Inggris lah kan hebohnya di antara fansnya doang lah paling Iya. kan lebih ke situ doang kan. Betul. Selama derby ini bertanding nih mereka tanding kan udah berapa tahun terakhir lah pasti kan sering ketemu kan. Nah dari Newcastle ini siapa sih yang top skornya di derby ini nih tahu nggak lu? Kayaknya ya, kayaknya sih nggak tahu kalau era sebelumnya ya. Tapi kalau era Premier League kayaknya sih itu Shearer lah, 5 kalau salah. Boleh, selebihnya gue nggak tahu. Gue yang gue kayak apa yang gue tahu dia Shearer sama ini Ameobi tuh, soal Ameobi tuh begitu-gitu tuh entah kenapa tuh dia Sunderland killer tuh. Soal Ameobi. Spesialis Sunderland doang. Iya, gue nggak tahu lah dia cetak berapa gol ya. Tapi banyak aja lumayan. Soal Ameobi tuh lumayan banyak cetak ke Sunderland. Yang terakhirnya kan itu, masalah 2 gol ya, pas menang 5-1 tuh. Oh tahun berapa ya? Lama banget tuh Kevin Nolan hat trick yang pakai
ini chicken chicken Itu celebrationnya dia ya. iya. Itu 2010-an lah, Pak Kevin Nolan di sana masih tahun 2011 mungkin atau 2010 gitu. Masih Kevin Nolan hat-trick, Amiobi 2. Nah, tuh. masih jagoannya lah itu ya. Hmm. Hobi kan juga produk asli Newcastle kan ya. Amiobi ya? Dari youth-nya juga ya kan. Iya, dari Yud. Sama adiknya soalnya Semi Amiobi emang atau kemana udah. Dua-duanya itu gue pernah. Gue tahu tuh dia termasuk lumayan lah di zamannya ya. Nah lu ngomong-ngomongin si Nolan, berarti waktu yang dia nyetak hat-trick sama si Ameobi nyetak 2 gol itu berarti Newcastle menang 5 kan. 5-1. Itu ada kemenangan terbesar lagi nggak? Itu kan termasuk kemenangan besarnya dia tuh waktu derby itu. Setahu gue sih enggak. Setahu gue enggak, itu paling gede 5-1. Nggak tahu tahun jebot ya, tapi kalau se-era yang RIPL lah, RIPL. IPL kayaknya enggak, itu paling gede. Di 5-1. dan si Sunderland pun belum pernah ngebales kan dengan skor itu ya Nah, kayaknya. tapi Newcastle tuh sempet dalam masa-masa kelam lawan Sunderland. Pas Newcastle di era-era McAsley itu, era-era survival ya itu tuh, udah masih 2010-an, itu nggak pernah menang. Newcastle tuh 6 kali kalah betul-turut, derby bolak-balik. Mau di kandang, mau di tandang tuh kalah tuh. Sunderland tuh menang mulu. Seperti ya Sunderland tuh yang ikonik, dia ngerayain banget tuh si waktu itu Paulo Di Canio tuh kan, Paulo Di Canio. Iya tahu. Sama, Emang menyentrik dia mah dari pemain Iya. juga gitu. ada tuh dia habis Sunderland yang ngegolin dia selebrasinya kayak pemain tuh nggak sampai shot begitu luar biasa di tandang lagi Sunderlandnya tandang di St James Park itu tuh. Ya ngamuk lah pendukung Newcastle lah gitu kan jadi headline pada masa itu gitu. Terus si Gustavo Poyet juga sempat jadi pelatih Sunderland itu juga menang tuh kalau di Bude tuh Poyet Chelsea kalau masih ingat. Iya. Boyd kan lumayan juga sebagai pelatih waktu itu ya. Iya. Boyd juga lumayan. Ada satu tuh di era-era itu ya biasa lah ya kan rivalitas kalau derby kalah rusuh kalah rusuh kan ada tuh yang kocak tuh dan fotonya tuh keren banget. Pendukung Newcastle lagi kalah nih, gitu ya kan. Biasa rusuhan di jalan kan. Iya. Dia mau nonjok polisi tuh kan. Polisi naik kuda gitu, polisi naik kuda. Iya. Dia kudanya mau nonjok, udah gila tuh orang ini. Ya, itu udah frustasi gimana ya? Mukulnya polisi sama kudanya lagi. Sama kudanya Nggak tahu kalau dipukul balik mau dipukul ya. Lucu tuh. bisa mati. Kuda dilawan. Keren juga. Ya itu wajar sih. Kalau gue dengar lu bilang 6 kali kalah berturut-turut tuh udah kayak ibaratnya lu sebagai fan Newcastle pun udah males nonton kali itu. Iya. Gila. Itu nggak salah tahun 2013. 2016 era itu ya. Era kelamnya Newcastle lah itu lah pasaran. Iya. Nah ini juga kalau misalnya bunga ya, Alan Shearer ya sebagai inilah ya local boy-nya Newcastle, hero-nya Newcastle, pecetak gol terbanyak dan sebagainya begitu cintanya sama Newcastle. Dia naruh di Liverpool tuh kalah sama Sunderland tahun berapa lah, lupa lah tahun 2000 something mungkin ya. Nangis tuh kalah dong. Ya, di interview nangis tuh gitu doang. Ada tuh. Padahal cuma kalah gitu doang, kalah dari bola. Pride-nya kena tuh karena Pride-nya dia kena, ya. sebagai Newcastle sejati. Nah, si Alan Shearer nih emang kayaknya udah takdir tuh ke dia tuh sebagai local boy dan hero-nya Newcastle tuh. Sebelum dia pensiun, dia kan ada tandingannya dah, Tyne-Wear derby terakhir lah gitu kan. Tyne-Wear derby terakhir, gue lupa di kandang siapa. Kayaknya sih di kandangnya Sunderland, kalau nggak salah. Nah, itu dia ngegolin 1 penalti. Di which is yang waktu itu si Newcastle udah kalah 1-0. Oh, Kalah 1-0. Si babak 1, babak kedua jadi menang, jadi balik nih. Nah, si Shearer boleh 1 penalti sih emang. Nah, cuman itu sebenarnya bukan pertandingan terakhir dia mau pensiun memang. Di 2006 kalau Liga Inggris 2006. Dia mau pensiun. Habis pertandingan itu dia cedera. oh. Jadi nggak main lagi. Jadi sama dengan last match aja aja. itu last match-nya itu Tyne-Wear derby di Sunderland dan dia ngegolin. Gitu. Dia bilang sih berkesan aja pertandingan profesional terakhir itu berkesan karena dia ngegolin di kandangnya Sunderland. Iya. Gitu. Ya itu udah pasti berkesan banget lah buat dia lah.
Padahal walaupun nggak sesuai rencana dia kan, dia mau main Iya, terus sampai akhir walaupun musim. kalau nggak salah kan dia harusnya ya, kalau dia nggak cedera atau itu tuh, dia tuh di bawah World Cup tuh. Oh, Wih, 2006 tuh World Cup ya benar. iya nggak World Cup, tahun World Cup itu. Nah, kalau dia misalnya nggak cedera, mesti dibawa tuh ke World Cup. Gitu. 2006 dia lumayan kacau kok itu. Bola lumayan banyak kok. 2006 si Shearer-nya. Terakhir kali ketemu itu kapan ya? Kan setahu gua ini nih kasta Mas Sandra ini selalu jarang ketemu karena beda kasta mulu di IPL nih. Satu di IPL, satu di divisi Championship, satu kadang-kadang satunya di IPL kebalik dia di Championship. Iya. Udah lama kan? Nah, itu udah lama lah tuh 2010-an. Kalau nggak salah tuh derby terakhir tuh ada kali 9 tahunan. Nah, tunggu-tunggu kan 2025. Hmm. Ya 2000. Iya benar 2016 atau mungkin ya terakhir kayaknya tuh. 2016 17 atau mungkin. Habis itu kan setelah degradasi, turun terus. Tapi hebat juga sih. Udah turun terus naik lagi, naik ke bertahap sampai sekarang masuk Premier League lagi tuh. Apa? Peringkatnya lumayan. Ya, performanya bagus lah sebagai Iya. tim promosi ya Hmm. bagus Nggak banget. nyangka juga, maksudnya bisa bisa segitu kencengnya di tengah ke atas kan, di lima besar Iya, kayaknya. Terus sekarang mana bentar lagi kan? lumayan dan bisa beli pemain kayak Granit Xhaka ya tuh Iya, kaget gua. dari Saka aja mau ke sono. Iya, gue heran, kenapa mau ke sono ya? Iya, Iya, padahal ownernya juga nggak tahu ya, bukan orang kaya juga banget ya kan. kayaknya nggak. Lokal juga kan, Kalaupun lokal kan. kalaupun iya juga mungkin nggak sekaya itu sampai nggak dibahas lah, gitu kan? Iya, makanya gue juga kaget juga waktu lihat dia. Ya, satu-satu pemain Sunderland yang gue tahu dia doang lah saat ini ya. Sama. Kalau yang dulu-dulunya yang lumayan terkenal tuh ini Defoe, Jermain Defoe tuh si Sunderland terkenal. Terus ini Pickford Everton itu dulu Sunderland tuh. Oh, di mana juga ya? Iya, yeah, makanya kalau Everton lawan Newcastle tuh Pickford itu kalau menang seneng benar karena ya dia masih mengalir darah dagingnya rivalitas Sunderland. Tanware ini gitu. Pantesan, pantesan. Gue nggak tahu, gue baru tahu juga. Berarti kan nih bakalan jadi derby yang ditunggu-tunggu ya. Setelah Iyalah sekian lama kan, sekian sekian tahun kan lama dia bilang betul akhirnya nih setelah nggak balik lagi ketemu nih derbynya. dari yang kita tunggu-tunggu lah lumayan kan nonton di Newcastle ada derbynya gitu. Dan itu kan kalau lawan klub lain ya ya udah lah ya menang ya menang gitu kan. Kalau derby kan beda Ada lah kalau menang katanya. ada nilai plusnya kan. Iya. Jadi semakin cekinya makin tinggi. Cuma masalah di sini nggak tahu nih, emang ada fans Sunderland dan itu aja Mungkin masih aja ada fans Sunderland. Tahu, kalau ada boleh boleh tulis di komen lah. Kalau ada fans Sunderland. derbynya wah, makin panas nih jadinya kan Iya. sama fans sambil nobar kelas 9 tahun nih. Terakhir ketemu tuh itu bukan di IPL tahun lalu masih. Gua Oh, rasa apa FA ya, kayak di Sunderland ah, di Stadium of Light tuh di kandang Sunderland. Sampai sekarang menang 3-0. ya, Ya, cuman ya Sunderland waktu tahun lalu itu kan pemainnya juga masih pemain kelas 2 kali ya. ya masih di divisinya juga beda. Iya, divisi juga beda ya. Kelasnya juga beda. Nah, sekarang udah sama-sama Premier League ya, harusnya lebih kuat sih. Sunderland ya. Lebih seru, lebih panas juga nih. Pelatihnya juga gua rasa beda ya. Tahun lalu main pelatihnya sekarang gua nggak tahu juga sih. Apa, cuma kayaknya beda deh pelatihnya, bukan pelatihnya sekarang. Oh, yang Sunderland. bawa promosi ya? Aku juga Hmm. nggak tahu sih, terus sih cek. Tapi minimalnya jadi ya persaingannya lebih keras nih. Berarti kan bisa aja derby terjadi berkali-kali nih. Di Piala ketemu, FA mau ketemu, Iya, di Piala Karabau ketemu juga kan, nggak iya. tahu kan. Ya, jadi banyak kemungkinannya tuh bisa 6 kali berarti kalau beneran ketemu terus ya. Ya, we'll see lah gimana nanti apa kalau misalnya habis Newcastle Sunderland ketemu ini Tanway Derby siapa yang menang, siapa yang lebih unggul dalam musim ini nih, ya kan? Home and away siapa yang lebih menang. Nanti targetnya minimal kalau di Kalau Liga harus lebih tinggi dari Sunderland ya, ya IPL ya. gitu. Kalau secara overall ketemu sebenarnya tipis bedanya. Head to headnya. Head to head itu tipis. Sama kalau nggak salah dua-duanya tuh menang sama-sama 50-an. Newcastle tuh menang dikit tuh mungkin 5-4, Sunderland 5-2 apa kalau nggak salah gitu. Oh, Seri 20. Jadi seru oh, sebenarnya. Iya. iyalah. Ini Berarti berdua nih seru. saling balas-balasan aja Iya. menang Hmm. kalahnya. Tapi ya tetap aja lu kan pasti pengennya si Newcastle yang menang terus. Iyalah. Main urusan tuh dan Oke guys, sekian untuk episode kali ini di mana tadi kami ngebahas rivalitas antara Newcastle dan Sunderland. please like, comment,
subscribe channel ini supaya kita terus berkembang, dan jika ada saran atau masukan atau ada yang mau direvisi dari info-info yang tadi telah kita berikan, feel free ya guys. Oke, please keep supporting the channel. Yeah. And don't forget to watch our next episode. Oh, Oh, anyway, yes.